seru nih. Ya udah, kita lihat VT-nya ya. Pengakuan dari apa, istrinya ya? Oke, dari istrinya. Nih. Saya mau melaporkan suami saya. Suami saya itu udah berubah sama sekali. Biasanya dia perhatian sama saya, tapi sekarang saya curiga, semakin curiga kalau dia punya yang lain. Tapi saya ngomong gini, saya punya buktinya. Ada. Jangan dulu. Jangan. Gue penasaran nih. Maksudnya dia bukti perselingkuh. Gue gak pernah selingkuh sama siapa-siapa. Lo cuma kreatif, cuma ngerjain gue doang kan. Biar gue siok gitu kan. Tayangin. Mana? Tayangin. Hah? Videonya nih, kita tonton. Wah, lu jangan begitu dong. Kalau videonya sama kamu gimana? Bukan. Ya udah. Kenapa gimana? Aku diserang oleh alien rohani. Kucing berani bertinju dengan orang tua. Orang tua si kucing. Pertanyaan lu gak berbobot banget ya. Emang kenapa kok kucingnya cewek cowok tuh apa masalahnya? Ya kan kalau cewek ya udah cewek ya. Itu kucingnya laki. Oh laki. Nah. Terus apa hubungan sih kucing cowok sama cewek? Kenapa? Kamu mau aku jadiin kucing? Ceritanya emang ibu-ibu suka cemburu bahkan sama kucing. Kucing kan juga makhluk hidup yang harus disayangin kan. Kalau kucingnya enak digendong ringan, lah kalau dia digendong berat banget. Udah. Saya pikir kenapa udah deg-degan aja saya. Masa di rumah Uya saya sendiri yang dibongkar. Oke, yaudah kalau begitu kita akan undang seorang ibu yang dia dilaporkan oleh anaknya. Nah, ngapain atau mengapa atau di mana dan kenapa? Kita langsung panggilkan aja sang ibu. Silakan, Jamil. Ayah. Ini dengan Ibu Sonia. Sonia berarti Mbak aja ya? Iya boleh. Oke, Mbak Sonia. Mbak Sonia tahu nggak kenapa diundang ke sini? Enggak. Bingung kan? Iya. Mbak Sonia diundang ke sini karena laporan seseorang yang ingin bertemu dengan Mbak Sonia dan masalahnya diselesaikan. Masalah apa? Perasaan saya nggak pernah punya masalah. Nah, itu dia. Semua orang mungkin nggak pernah berpikir itu adalah masalah, tapi buat orang lain itu adalah masalah. Nah, yang laporin ke sini adalah seorang laki-laki. Siapakah laki-lakinya kita akan lihat dulu. Langsung nih, lihat, tonton nih. Juragan, ada yang minta bantuan nih. Dia lagi ada masalah sama mamanya. Gara-gara kurang perhatian gitu deh, Gan. Ini nih, masalah yang biasa tapi berdampak luar biasa. Pelapor kita bernama Dani yang berprofesi sebagai musisi. Dani melaporkan si mama karena sang mama terlalu sibuk menyanyi dari panggung ke panggung. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang ibu saya yang belakangan ini semenjak pisah pada papa, perhatian mama
apalagi semenjak ada pacar mama yang sekarang yang menurut Dani kurang kurang perhatian juga. Ditambah pekerjaan mama yang dari pagi pulang malam, perhatian mama ke adik-adik Dani dan ke Daninya pun berkurang drastis. Ya intinya sih kayak gitu Mas Uya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah Uya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Gak bener banget. Loh. Gak bener banget. Gak bener yang mana nih? Ya itu bilang kurang perhatian. Saya kurang perhatian gimana sama anak-anak. Saya kan kerja buat mereka. Iya. Kenapa dia berani ngelaporin kayak gitu? Tapi itu kan mungkin perasaan Mbak kan biasa-biasa aja. Tapi itu dari seorang anak yang bilang katanya perhatiannya berkurang. Dianya aja yang gak ada ininya, gak sama orang tua. Dia kalau pergi kemana-mana gak pernah bilang ke saya. Kalau nggak pulang nggak bilang sama saya. Dianya aja yang jarang di rumah. Jadi nggak tahu saya tuh kayak gimana di rumah. Saya ngerasanya sama anak-anak, sama adik-adiknya. Dia itu anak saya namanya Dani, Bu. Iya. Anak pertama saya. Iya. Oke, sabar dulu ya. Tapi tadi katanya kenapa? Jadi mungkin ibunya perhatiannya kurang. Mungkin anaknya bisa ditaruh misalnya di kursi terus diperhatiin terus yang lama. Lo nggak benar ah. Lo di belakang aja. Ya Pak Bos. Rusak suasana aja. Ini, Dani bilang juga nggak suka sejak mama punya pacar. Tante punya pacar, Mbak punya pacar lagi? Punya pacar. Nggak Tapi suka? Apa nggak akur? ya karena saya sama pacar saya memang nggak terlalu dekat sama anak-anak. Tapi pacar saya tahu saya punya anak. Dan dia pun sama anak-anak saya peduli. Tapi untuk mendekatkan itu beda sama anak yang masih kecil. Sama yang sudah dewasa itu beda. Pemikirannya mungkin ya dia tuh. Jadi agak-agak kurang terima sama saya. Tapi saya nggak terima kalau dibilang ini kurang perhatian. Oke, kita panggil dulu anaknya biar ngomong di sini. Ya, bener nggak Umi ya? Betul. Ya. Oke, kalau gitu Dani. Kok kamu ngelaporin mama kayak gitu sih? Harusnya kalau ada apa-apa kamu tuh ngomong sama mama langsung, jangan bikin malu. Ini kan semua orang nonton. Enggak gitu. Tapi tuh Dani pengen mama tuh sebenarnya udah harus istirahat di rumah. Istirahat gimana maksudnya? Kalau mama nggak kerja, siapa yang ngasih makan kamu, adik-adik kamu? Kamu? Kan nggak mungkin, kamu aja nggak tahu kemana. Sering nggak pulang, kerjaan nggak jelas. Memang papa kamu tanggung jawab sama kamu-kamu? Ada masalah di antara kalian berdua dan kita harus cari penyelesaiannya, solusinya hari ini. Tujuan acara rumah Uya itu. Dani mungkin kasih kesempatan, mungkin boleh kasih kesempatan Dani buat ngomong, Mbak Sonya? Boleh, Dani. Apa? Pertama dulu apa satu-satu nih? Ya belakangan ini perhatian mama sama Dani dan sama adik-adik Dani menurut Dani tuh kurang. Dani pulang ya pulang, tapi ya gitu emang Dani sering ngomong juga ke mama atau ke nenek. Dani sering ngomong, Dani pulangnya nanti ya nek atau nanti ya ma. Tapi dia tuh selalu nggak ada jawaban. Jadi tuh perhatian mama tuh bener-bener berkurang drastis, apalagi semenjak ada pacar mama itu. Kenapa dengan pacar mama? Kamu tahu apa tentang dia? Kamu tuh harusnya berterima kasih sama dia. Kamu tuh ditanggung jawabin sama dia. Kalau nyari makan cuman karena ini dari nyanyi aja nggak bakal cukup. Adik-adik kamu sekolah, kamu makan, kebutuhan di rumah, mana cukup? Mama ini bukan penyanyi di TV, bukan penyanyi kampung. Dari kamu ke kampung, kamu tahu nyari duitnya berapa, dapat duitnya berapa, recehan. Harusnya kamu tuh anak pertama tuh lebih dewasa berpikir. Oke, bukan ngaduin kayak begitu. Oke, mungkin satu. Dani nggak suka mama nyanyi, kenapa? Ya karena itu maksudnya mama pergi pagi, pulang malam. Kadang-kadang buat nemuin adek atau saya pun
Mama tuh ya nggak pernah ketemu gitu sama kita-kita yang udah di rumah, yang udah nungguin dari habis isya, udah nungguin mama mana, dari sore kadang-kadang. Tapi mama tuh selalu pulang malam saat adik-adik udah pada tidur, kita pun udah pada tidur semuanya, baru mama datang. Pagi kita bangun, belum tentu bisa ketemu mama lagi. Tuh, itu mungkin tuh itu jeritan hati seorang anak loh Mbak Sonya. Iya, tapi Mas Uya, saya kan begitu buat mereka juga. Iya. Bukan buat diri saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Papanya kan nggak ada tanggung jawab sama anak-anak itu, nggak ada. Sorry, papanya masih ada tapi? Masih ada. Oh, udah berpisah? Sudah berpisah. Sudah 9 tahun kita pisah. Iya. Jadi nggak ada tanggung jawab sama sekali. Saya membesarkan anak sendiri dengan keringat saya sendiri. Jadi saya ngerasanya memang saya tidak ada bukan tidak ada perhatian. Terkadang memang kerjaan itu yang menuntut saya seperti itu. Dan kalau tidak saya kerjakan, gak mungkin saya dapat uang. Tuh Dani, itu alasannya gimana? Kamu bisa terima gak yang itu? Ya untuk saat ini sih seharusnya mama udah istirahat ya, apalagi mama. Terus kalau mama istirahat, siapa yang ngasih makan? Tadi udah dibilang, siapa yang ngasih makan? Oke, Umi, kalau Umi bisa komentar sampai sejauh ini apa nih Umi nih? Sekarang gini ya, mama pergi pagi pulang malam itu kan untuk cari nafkah, ya kan? Tadi mohon maaf, profesinya apa, Tante? Penyanyi. Oh, penyanyi. Oh ya, nyanyi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berarti aku seorang biduan dari Melayu. Yang mana sebetulnya tugas memberikan nafkah kepada anak itu kan, maaf, bapak yang. Mama itu yang kerja keras, banting tulang, mohon maaf, pala buat kaki, kaki buat pala. Cuma kalau menurut Dani kasih sayang mama, perhatian mama kurang, ya kalau menurut saya sih, lah bagaimana ya ngatur waktunya? Masa lu mau ngikut, mama nyanyi mau ngikut gitu? Enggak juga kan? Cuma mama kalau misalnya pulang adakan waktu sedikit aja untuk ngelus anak yang udah pada tidur ya. Itu kan juga dirasakan sama anak ya. Wah, lagi liran ngomong ngelus-ngelus demen banget. Yang saya pulang kerja saya melakukan itu. Saya cium walaupun anak sudah sebesar ini. Iya. Saya cium. Mungkin mereka nggak merasa semua. Saya cium setiap kali saya masuk ke rumah itu. Bukan saya bersih-bersih dulu, tapi saya masuk kamar anak-anak, saya cium mereka dulu. Cakep. Iya, itu juga bentuk kasih sayang kan? Iya. Bentuk perhatian gitu. Cuma Dani kalau tidur jangan blesek, ngapa? Saya kalau pamit kerja juga dia nggak pernah sadar. Ibu jangan saya yang diprototin, Bu. Dia yang Nah, gini atau nggak mama yang mama nggak suka dari Dani apa deh, biar semua jelasin ini. Dia tanggung jawabnya kurang ini anak. Dari semenjak lulus sekolah, saya sudah bilang, kalau mau kuliah, kuliah yang benar. Dia minta kuliah, tapi saya ngelihat dari sekolahnya itu nggak ada tanggung jawabnya. Sekolahnya itu males. Satu itu. Saya berpikir bukannya saya pelit sebagai orang tua. Kalau dia untuk dirinya sendiri aja udah nggak ada niat baik, buat apa? Ya udah terserah kamu mau apa. Kamu kerja silakan. Udah gitu. Dia mulai aktif di dunia musik juga, dunia entertain juga. Saya dukung sepenuhnya dia. Oke. Ini masalah pertama. Masalah kedua, kenapa nggak suka sama Om siapa namanya? Harry. Om Harry, kenapa kamu nggak suka? Ya itu, mungkin semenjak ada Om Harry, Mama jadi berubah kayak gitu ya. Justru Om Harry itu yang bikin semangat Mama itu supaya didik anak itu yang benar, menegarkan diri Mama supaya Mama tuh kuat. Ya tapi dia nggak mau ketemu Dani, nggak mau ketemu adik-adik Dani. Belum waktunya. Memang Mama yang larang dia. Bukannya dia yang nggak mau, tapi Mama yang larang. Ada saatnya. Belum apa-apa aja kamu udah berpikiran seperti itu. Kamu belum tahu dia siapa. Nah, makanya sekarang saya akan undang langsung ke sini. Om Harry pasti kaget ya. Tapi ini kan buat cari solusi ya. Kita akan undang, maaf ini tanpa sepengetahuan Mbak Dani, kita langsung saja panggil ke sini Om Harry.
Makasih udah mau datang ke sini. Dan tadi mungkin Om Heri sudah sedikit banyak mendengar di belakang bahwa maaf ya, Dani anaknya dari baksonya ini nggak terlalu suka sama Om. Nah, Dani alangkah baiknya langsung ngomong sama orangnya. Kenapa sih Om? Gak pernah yang namanya kasih perhatian ke Dani, ke adik Dani. Ketemu aja kadang-kadang itu juga cuma sebentar. Ngobrol ya enggak, apa ya enggak. Om bener-bener mau serius gak sih sama Mama? Kalau saya dan terus terang sama mamamu tuh saya serius. Gitu. Saya sayang sama mamamu, saya sayang sama adik-adikmu, saya sayang sama kamu juga gitu. Tapi saya mau ketemu kamu, ketemu adik-adikmu, itu dibatasin dulu sama mamamu, gitu. Saya terus terang dan saya sama mamamu saya benar-benar serius. Buktinya? Buktinya bila perlu hari ini semua orang di sini seluruh Indonesia yang ngelihat acara ini saya akan ngelamar mamamu sekarang juga. Ini serius nih? Saya serius, Mas ya. Saya serius, Mas. Kaget ya baksonya ya? Kaget banget. Kaget banget. Nah, Dani kamu bilang apa buktinya? Gimana Dani? Ya nggak segampang itulah. Kenapa? Orang udah bener kan dia mau Ya serius. pokoknya kalau Mama mau sama Om Heri dan Om Heri bener-bener mau serius sama Mama, Om Heri harus bisa berhentiin Mama buat nyanyi. Om Heri yang kasih nafkah buat keluarga Dani. Berhenti nyanyi. Emang mama pikir mama setuju sama pacar kamu itu? Aduh, apa lagi nih? Ini ada masalah baru nih. Balas-balasan nih, maksudnya gini. Dani gak setuju mama pacaran sama Om Heri, mama juga gak setuju. Apa jangan-jangan mama gak setuju sama pacarnya gara-gara balas dendam nih? Bukannya masalah balas dendam. Emang gitu Dani, mama gak setuju sama pacar kamu? Iya, gara-garanya pacar Dani tuh penyanyi juga. Pacarnya penyanyi masa mamanya suruh berhenti nyanyi? Nah, sekarang pertanyaan saya sama tante, sama mbak soalnya. Mama gak suka sama pacarnya Dani, siapa nama tadi? Aurora. Aurora. Karena penyanyi apa karena gimana nih? Ayo, saya tanya balik. Pasti gak bisa jawab nih. Kenapa ngelarang Tante? Apa? Karena saya punya rasa trauma Mas ya. Apa? Saya sedikit curhat ya Bu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini biar terbuka, ini kan harus dikuak. Dulu itu rumah tangga saya baik-baik. Papanya Dani, mantan suami saya, yang nyuruh saya nyanyi. Dia support saya supaya jadi penyanyi. Oh, yang support malah papanya. Pada saat itu saya ibu rumah tangga, betul-betul ibu rumah tangga. Kenapa dia yang support tapi dia yang memfitnah saya? Kalau saya punya hubungan sama orang di luar sana. Padahal niat saya tulus bantu suami cari uang. Lillahi ta'ala. Untuk niatan saya selingkuh itu saya tidak pernah ada di pikiran saya. Karena pada saat itu suami saya kena pengurangan pegawai pada saat 98 yang lalu. Pada saat krisis moneter, dia di PHK. Makanya saya coba bantu dia dengan bisaan saya, walaupun suara saya pas-pasan. Tapi alhamdulillah saya bisa bantu semuanya. Tapi kenapa dia yang mendukung saya, mensupport saya, dia yang memfitnah saya kalau saya itu ada hubungan dengan orang lain, dan akhirnya rumah tangga saya berantakan. Jadi Saya nggak mau nanti anak saya punya masalah yang sama dengan saya karena punya istri penyanyi. oh. Tapi kan bukan berarti masalah yang terjadi sama dirinya Mbak Sonya bisa terjadi sama Dani juga. Saya tahu, tapi saya merasa karena teman-teman saya banyak penyanyi, semua masalahnya hampir sama. Bukan saya mau, Ya. iya betul.
Saya nggak mau. Saya mau anak saya kalau punya istri betul-betul menikah seumur hidup sekali. Jangan seperti saya. Jadi jangan sama penyanyi. Kalau bisa jangan sama penyanyi. Karena mempunyai seorang istri penyanyi itu godaannya saya akui memang banyak. Tuh, maaf saya mau nanya ya. Bener nggak? Trauma ini atau rasa sedih ini akibat, maaf tadi Dani sempat cerita sama saya di belakang. Kalau gara-gara perpisahan Mbak dengan bapaknya Dani membuat Mbak jadi terpisah dengan anak-anak. Iya. Dengan adik-adiknya Dani. Iya. Bener nggak kata Dani kalau anak-anak atau adik-adiknya Dani sudah 2 tahun nggak bisa ketemu dengan baksonya? Maaf nih saya mau nanya. Betul. Kenapa nggak coba untuk ketemu? Saya sudah coba untuk ketemu, tapi memang nggak ada jalannya. Saya udah bilang sama Dani, kalau kamu sempat ketemu adik kamu bawa ke saya. Tapi dia juga karena mungkin sibuk sendiri, jadi waktu untuk nemuin adiknya juga nggak ada. Saya Tapi nggak udah berusaha untuk datang ke rumah bapaknya untuk ketemu mana adik-adiknya Dani? sudah mungkin nggak mungkin saya dibukain pintu mungkin sama bapaknya. Nggak Dani. mungkin. Kangen nggak sama anak-anak? Kangen banget. Kalau sekarang lagi nonton mungkin anak-anak atau bapak atau mantan suami Mbak, apa yang dikatakan? Saya mohon temuin saya sama anak saya terakhir. Walau gimana juga saya ibu kandungnya. Tolong jangan pernah halang-halangi saya untuk nemuin anak-anak saya. Karena anak buat saya gak akan pernah ada bekasnya. Saya mohon untuk mantan suami saya untuk bisa membuka hati supaya bisa menemukan saya sama anak saya yang paling kecil. Siapa nama anaknya? Raka. Saya mohon untuk mantan suami saya untuk bisa membuka hati supaya bisa menemukan saya sama anak saya yang paling kecil. Siapa nama anaknya? Raka. Raka. Kangen bukan sama Raka? Kangennya kayak apa? Nggak bisa diungkap. Sampai ke bawah-bawah mimpi nggak? Setiap malam, setiap saya sholat juga selalu terbayang di muka saya. Yang saya tahu, anak itu selalu cerita ke kakaknya, nggak pernah boleh nemuin saya. Dan kalau dia menemuin saya, dia papanya pasti mau. Mudah-mudahan ada titik terang nanti ya. Dan mungkin Mas Heri ingin melamar jadi di sini baksonya? Jadi Mas Surya. Silakan, saya kasih waktunya. Dani, saya akan ngebuktikan ke kamu kalau saya benar-benar sayang sama mamamu, saya benar-benar cinta sama mamamu, sama dirimu juga, sama adik-adikmu. Saya akan tunjukkan sekarang, saya akan melamar Bunda. Ada syaratnya. Saya berikan waktunya. Ya. Bunda. Bunda maukah jadi pendamping hidup saya? Bunda maukah jadi istri saya? Mau Bunda? Oh, ada cincin. Ini tandanya saya sayang sama Bunda. Tapi ini barusan Mama terima lamarannya Om Heri. Oh, jadi ragu-ragu nih. Kenapa, Ma?
Cincin udah dipasang loh. Cincin buat saya melambangkan rasa sayang. Iya. Tapi untuk saya berumah tangga kembali, Iya. tapi saya tetap minta pendapat dia. Oke, tanya dong. Gimana Dani? Dani bisa aja terima. Tapi Mama juga harus bisa terima Aurora jadi pacar Dani. Biar balance Kalau kalau perlu cepatnya lah. Apanya secepatnya? Kamu mau nikah duluan? Enggak. Masalahnya ada lagi terus ya. Saya juga bingung. Auroranya ada nggak sih di sini? Ikut nggak sih? Oh dia ada di sini. Yang mana auroranya? Oh yang duduk di pojokan dari tadi. Oh cantik loh. Aurora, kasih mic, dia kan nggak ada ini, nggak ada clip on. Aurora ini pacarnya Dani. balik. Cantik loh. Tuh, campers, kameramen semua pada ngangat. Oke. Kenapa tante nggak suka sama Aurora? Ya karena dia penyanyi dangdut. Loh. Emang kamu jadi dangdut? Saya semua genre saya nyanyiin. Apa? Semua genre nggak dangdut doang. Apa Aurora ingin ngomong, ingin bicara apa mungkin? Ya, saya sih minta maaf tante kalau emang tante nggak suka sama saya. Tapi karena saya sayang sama anak tante, mungkin saya bisa berhenti jadi penyanyi. Hah? Karena baru perhatian ya kan. Yang namanya kalau sayang tulus, ya kita bisa ngelakuin apa aja buat orang yang kita sayang. Saya nanya Mananas nih. Kamu tahu nggak ini siapa? Coba jangan-jangan kamu nggak nyimak tadi. Ini siapa? Itu Aurora. Ya benar. Siapa ini? Hubungannya apa? Sleeping Beauty Aurora. Ya. Dia pacarnya siapa? Dia. Hah? Pacar siapa? Apa? Dia. Pacarnya Om Dia. ini. Gak tahu. Tuh kan emang dia nggak. Dia itu pacarnya Dani. Dani, oke. Bukan pacarnya Om Heri. Sekarang saya tanya, Om Heri siapanya ini? Hah? Fiance. Oh, oke. Jadi sekarang udah fiance. Apa sih fiance? Udah tadi. Halo, ya, memang udah juga nggak dilamar ngerti ya. ya. Oh, udah dilamar. Sekarang kan? aku tanya, aku siapanya kamu? Iya. Teman dekat bukan? Dekat nggak? Iya. Dekat nggak? Dekat ya? Hah? Teman dekat nggak? Iya. Dekat ya? Bu, bilang amin, Bu. Amin, amin. Tuh gimana? Ya, Kamu yakinin mama kamu dong. tadi kan Dani nggak setuju sama pacar saya. Ya, Pacar saya sudah membuktikan. ya, Ya Dani yakin ya. bahwa pacar saya itu serius sama saya. Saya juga perlu keyakinan. Nah, Saya mau tanya, orang tua kamu setuju nggak sama Dani? Ya kalau orang tua saya sih udah cukup kenal Dani. Ya orang tua saya sih udah ngasih kepercayaan sama saya sebelumnya. Aurora tuh berhenti nyanyi karena Dani. Dani bisa berhentiin Aurora buat berhenti nyanyi. Masa Om Heri yang lebih dewasa dari Dani gak bisa buat berhentiin Mama buat nyanyi. disindir. Nyanyi Tenang gak aja bisa. Dan. Ya, nih. Insya Allah secepat mungkin bundamu saya akan berhenti nyanyi. Tapi itu kan harus butuh proses. Karena pekerjaan bundamu memang penyanyi. Jadi saya tidak bisa sewenang-wenang langsung berhenti nyanyi. Harus bertahap.
gitu dan. Mana Umi coba saran dari Umi deh, mudah-mudahan dari saran dari Umi mereka terbuka nih. Bingung saya. Bingungnya begini, itu Neng Awur-awuran. Aurora. Neng Aurora. Nah, dia itu membuktikan cintanya sama Dani sampai berhenti loh. Berarti cintanya besar sekali kan? Iya. Iya. Nah, terus si Dani, lu ngapa sih kagak demen banget kalau mak lu nyanyi? Gue heran. Coba ngapa? Lah kan itu untuk cari nafkah, Neng Tong. Kasihan, Dan Mi. Om Heri tadi juga udah janji kan, semua Iya. itu kan butuh proses ya Bu ya. Jadi anak jangan merkedul apa lu? Kasih kesempatan dulu tuh. Susah dibilangin, Umi. Ah? Susah dibilangin. Entar dulu kita ngomong sama dia. Kenapa? Iya kan? Yang pertama, coba lu kasih kesempatan tuh sama nenek Mak ya. Sama Om Heri sama Mama untuk membuktikan cintanya mereka, ya kan? Nah, segala sesuatu butuh proses loh, Bu. Lah kita pengen sehat aja proses kok. Minum obat sehari 3 kali. Coba kalau misalnya pengen biar cepet langsung ditenggak sebotol, lah mati. Maksud saya, maaf bukan yang belain nenek-nenek lagi. Ya, nenek-nenek juga masih cakep, Umi. Ah, Nenek-nenek juga masih cakep. iya. Bunda, saya kagak bilang Bunda jelek. Sepatunya, sendalnya juga lebih keren dari saya tuh. Itu sepatunya harganya berapa senti? Jadi begitu maksud saya. Si Ya. Dan itu jangan berkedung banget. Artinya tuh orang tua kasih kesempatan. Sebab mereka berdua itu kan juga pengen menikmati hidupnya. Benar. Gitu Den. Aduh maaf. Nah, gimana? Mungkin dari Mbak Sonya sendiri yang ngasih restu ke Aurora sama Dani nih. Kan gak apa-apa yang tua ngalah dulu gak apa-apa ya. Maksudnya? Restuin mereka pacaran. Oh, kalau pacaran ya karena Aurora berjanji seperti itu. Saya juga pengen lihat ke depannya seperti apa kalau memang mereka dua-duanya sudah sama-sama saling sayang. Karena daripada nanti saya larang-larang anak zaman sekarang ya Bu ya. Ntar di belakang malah kayak kucing. Ya udah kalau misalkan Mama bener-bener pengen serius, Om Heri juga pengen serius sama Mama. Dani sebenarnya pengen ngasih kado buat Mama yang sebenarnya nominalnya ya nggak bisa dibayar lah pakai uang atau apa. Mungkin nanti Dani bakal tunjukin kado spesial dari Dani yang sekarang masih ada di mobil. Masih di parkiran? Iya. Dani punya kado. Tapi ibaratnya kamu setuju dulu gak nih? Om Heri sama bunda kamu, mama kamu? Ya. Setuju? Setuju. Setuju? Wah. Oke, tapi ini berarti berita bahagianya juga harus dikasih tahu nih sama adik-adik Dani ya. Nah, andai kata adik-adik Dani ngeliat juga nih, sekali lagi mungkin bisa dikasih tahu rasa kangennya Mbak Sonya sama mereka gimana? Buat anakku Raka, Mama kangen. Mama pengen banget ketemu. Jangan pernah berpikir Mama ninggalin kamu, nyanyain kamu. Sayang Mama, gak akan pernah putus. 2 tahun gak pernah ketemu ya? Udah pernah coba untuk datang ke rumah? Terus yang terjadi adalah? Gak ada orang di rumah. Gak ada orang di rumah? Gak coba nyusul ke sekolahnya? Saya nggak tahu sekolahnya di mana. Gak tahu sekolah di mana? Yang saya tahu dari kakak-kakaknya sekolahnya pindah terus. Sekangen apa Mbak Sonya sama Raka? Kangen banget. Gak bisa saya ungkapin. Dani mungkin bisa ambil kadonya di belakang.
Nggak bisa diungkapin. Kangen sekali. Kangen sekali. Kalau andai kata ada di depan di TV lagi nonton mungkin mau dipeluk apa gimana? Saya peluk. Dipeluk. Bayangkan aja di depan Mbak lagi nonton. Bayangkan aja di depan Mbak lagi nonton. Setelah 2 tahun anak dan ibu ini tidak bertemu. Akhirnya kita berhasil mempertemukan mereka di sini. Ini adalah yang dimaksud Dani adalah kado. Kado dari Dani untuk ibunya. Terus terang saya juga nggak bisa berkata apa-apa karena saya ikut merasakan gimana rasa kangen baksonya sama anaknya Raka yang udah 2 tahun nggak pernah bisa ketemu. Dan biarkan kita izinkan mereka untuk melepas kangen di sini. Dan tentunya juga kita bisa merasakan Umi. Apa komentar Umi ya? Kok sampai bisa 2 tahun nggak ketemu, kenapa itu? Seorang ibu itu jangankan sampai 2 tahun. Pokoknya yang jelas jangan suka memutuskan silaturahmi antara ibu dan anaknya. Bahkan di dalam agama itu umul walad tidak boleh dijual loh bos. Iya. Budak yang lain boleh dijual, mudabbar boleh dijual, mukatab boleh dijual, tapi umul walad tidak boleh dijual. Sebegitu besarnya Islam menghargai pengorbanan seorang ibu. Sampai 2 tahun nggak ketemu, ya Allah, kayak apa rasanya Bosonia. Makasih Dadi sudah memberikan hadiah terbesar buat mama. Iya. Mbak Sonya ada yang ingin dikatakan sama Dani sama Raka? Syukur alhamdulillah. Akhirnya saya ketemu anak saya yang paling kecil. Terima kasih buat Rumah Uya, buat anakku Dani. Nggak tahu gimana caranya dia bisa ngadirin anak saya. Sementara saya orang tuanya aja susah ketemu. Raka, senang ketemu Mama? Senang. Apa yang Raka pengen ngomongin sama Mama? Ya kangen aja. Pak, alhamdulillah aja bisa ketemu Mama. Kenapa? Alhamdulillah bisa ketemu Mama. Alhamdulillah bisa ketemu Mama. Cinta sama Mama? Ngomong dong ke Mama gimana kamu sayang sama Mama. Silakan. Ya aku sayang sama Mama. Aku kangen sama Mama. Udah kira-kira 2 tahun gak ketemu sama Mama. Rasanya kangen banget gitu. Udah itu aja. Raka mamanya penyanyi. Iya. Tapi kamu senang mama kamu jadi penyanyi? Ya senang aja karena kan di rumah kan juga ada orang tua juga.
Karena kan mama juga jarang ke rumah gitu. Jadi di rumah juga udah ada yang ngurus gitu. Jadi ya setuju-setuju aja kalau misalkan mama jarang pulang. Itu kan urusan mama di sana. Iya. Kalau di rumah saya kan udah ada orang tua sendiri, jadi udah ada yang ngurus gitu. Luar biasa. Akhirnya keluarga ini berkumpul. Nah ini terakhir apa yang pengen kamu ungkapin sama mama? Atau mama ungkapin ke Dani apa? Dani ini melakukan ini luar biasa loh perjuangannya. Dan asal mama tahu juga, yang bisa mewujudkan ini terjadi bukan hanya Dani tapi juga Aurora. Ya, saya nggak nyangka aja. Anak yang saya pikir nggak ada tanggung jawabnya, ternyata dia berpikir jauh untuk nemuin saya sama adiknya. Dan Alhamdulillah. Aduh, saya juga jadi bingung kenapa saya bisa nangis juga. Padahal orang mengenal saya sebagai seorang bodyguard dan juga pria macho. Apa kata dunia? Tapi nggak apa-apa. Semua orang berhak menangis. Dan percaya atau tidak bahwa setiap tetesan air mata yang kita keluarkan itu bisa mengurangi sedikit atau banyak beban atau kesedihan yang ada dalam diri kita. Jadi cobalah untuk menangis tapi jangan tiap hari. Ya, coba bener dulu. Coba deh, nangis. Kalau kita kesel, sedih, nangis aja. Itu akan mengurangi sedikit beban kita. Biar nggak stres, biar nggak stres. Happy semuanya, happy ending, Om. Jangan selamat juga. Dani udah terima Mbak Mary juga. Untuk Pemirsa Rumah Uya, terima kasih untuk hari ini dan kirimkan masalah Anda atau apapun problem Anda ke email di bawah ini. Siapa tahu bisa kita bantu di episode mendatang. Sampai jumpa lagi di Rumah Uya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat